Baik, kita mulai kembali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita. Dalam dalil dikatakan igsilnaha salasan au khamsan au aksaru min dzalik in ra'aituna dzalik bima'in wasidrin, bahwa memandikan itu dengan air bima'in wasidrin yang dicampur dengan daun sidr. Banyak sekarang yang menggunakan daun sidr campurannya. Nah, ini daun bidara. Tapi sejatinya sebetulnya ini dalam praktiknya menjadi jauh ya dari seharusnya. Mandikanlah dengan mengguyur air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali. Kan? Mandikanlah 3 kali dengan air yang dicampur dengan daun sidr, daun bidara. Jadi banyak yang keliru. Seperti apa bidara dalam konteks dulu, bahwa yang dicampur itu apa? Daunnya, bukan yang sekarang ini bidara yang ditumbuk seperti tadi. Ya, dicampur air, disiram 3 kali. Jadi banyak yang keliru dalam praktek, ya. Maksud sidr di sini, daun sidr adalah air yang dicampur daun, yang daunnya di gini ya, di remas-remas, dikocek-kocek, ya, yang menimbulkan apa? Efek busa sabun, ya, bukan maksudnya apa? Daun sidr seperti yang sekarang tuh banyak yang jualan bubuknya dimasukin ke ember, dibanjurkan jadi hidung. Jina rempel hararideng gitu karena tidak tahu apa maksudnya gitu. Baik. Ini daun sidr yang kita kenal kalau sekarang itu ya di Indonesia mah nggak ada. Ada juga ya bibit-bibit yang sudah apa? Sudah bisa dijual bebas online sekarang, ya. Dan daun bidara ini bisa digunakan untuk dimandikan kepada orang yang kena penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit apa, Pak? Penyakit ain. Ain itu apa? Mata. Jadi ibu ke bapak mata ain. Eta mah ngeceng. Jadi penyakit itu gini, ibu nggak suka sama bapak, kemudian ibu teh kieu, nyawa sing linglung, tah, suma ya'khudh asyaiton, ya, kalimatan summa yusibuhu ilal akhor. Kemudian si kalimat itu tuh dibawa oleh setan, ditimpakan kepada yang orang nggak suka itu. Jadi we ngalamun. Naon? Zaman Rasul terjadi. Karena dulu mah orangnya terbatas, jadi dicarilah orang yang apa? Yang piciknya itu saha? Oh endun, endun kadi endun. Akhirnya si endun teh disuruh mandi. Contoh endun misalkan, disuruh mandi pakai daun ini. Si daun ini masukkan ke air, kemudian dibanjurkan mandi di tandean, ku jolang lah nya.
Nah si airnya itu dibanjurkan ka yang tadi sakit ain itu. Tiba-tiba apa? Sembuh. Atau orang-orang yang biasanya punya penyakit yang berkaitan dengan gaib-gaib lah ya. Gaib itu kerasukan itu bisa pakai apa? Daun bidara. Daun bidara ini sekarang banyak di Indonesia, KW-nya. KW-KW-nya. Jadi begitu ada yang kena penyakit ain atau kena gangguan jin, dikasih mandi daun bidara yang ada di Indonesia itu. Nah si jinnya itu nggak mau keluar. Karena kata si jin, apalah KW, jin KW itu. Jadi udah keluar. Jenazah sudah disiapkan dengan tadi ditutup auratnya, ya. Kemudian memulai dengan istinja, mencuci 2 lubang kubul dan dubur. Gunakan kaos tangan atau kain, bersihkan dengan sabun sampai bersih. Nah, ini kan. Cek. Ya, jadi istinja tadi ya sudah sampai apa? Jangan lupa pakai kaos tangan. Ya tentunya buat pertama apa? Ya tidak boleh menyentuh apa? Menyentuh auratnya. Ya. Jenazah itu kuluha aurah. Jenazah itu seluruh tubuhnya apa? Aurat. Maka hati-hati, yang hanya berhak memandikan saja ada di tempat memandikan. Makanya kenapa harus di tempat yang tertutup. Makanya di urang mah sok ditutupan kan. Ku samping kebat, ku spray gitu kan. Ditutupan. Tempat ditutupan kan dipinding. Tapi karena urang mah ada tidak tahu maksudnya. Maksudnya teh ditutupan teh meh teu katingali kan gitu. Tapi dari orang Sunda katanya. Nararong. Sudah tahu itu teh tidak boleh. Ya. Jadi tidak ada bismillah-bismillahnya ya. Cebok. Matanya ini meninggalnya husnul khotimah ini mah karena meninggal di malam Jumat. Orang soleh nubager meninggal pada malam Jumat, maka apa katanya? Man mata fi nahari au lailah minal jum'ah. Orang yang mati di siang hari atau di malam Jumat itu apa? Waqallahu min fitnatil qabr, akan Allah jaga dari fitnah kubur. Kalau matinya malam Jumat atau Jumat itu husnul khotimah. Kalau bapak, ibu meninggal malam Jumat atau siang itu meninggalnya dia husnul khotimah, tapi ini bagernya. Bager. Badai bu. Malam Jumat husnul khotimah. Badai dijaga oleh Allah dari pertanyaan munkar nakir dalam hadis Muslim itu. Jadi tidak akan ditanya sampai yaumil kiamah gitu. Mau dong. Akhirnya teh minggunya Senin Selasa. Ya seur kan nya nya iraha we. Apalagi mana hiru kalami la ilaha illallah. Orang yang mati dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan tidak semua itu teh, Bu. La ilaha illallah Muhammad. Ya. Meskipun ada yang tampak zahirnya itu husnul khotimah tapi ente oge. Apakah orang yang meninggal di masjid teh soleh? Apa husnul khotimah? Ya belum tentu. Ada orang tiba-tiba ngan haritana memang takdirna teh. Da manehna mah tara ka masjid, begitu ka masjid apa? Maot di masjid. Wah, husnul khotimah euy maot keur di masjidnya henteu. Da manehna teh keur pasea. Dikunci teu menang asup. Ai ka masjid we urang mah maot di masjid. Apalagi
Orang yang yash'ur bi alamin syadid fi batnihi, orang yang meninggal sakit perut. Aduh, murilit pejit. Aduh, ya Allah itu kuat. Atau sebagian yang berkaitan lambung. Ya aduh, purma nyeri patuangan dugi ka maot eta husnul khotimah. Ya, itu si cededah mautnya nyeri patuangan sebenarnya husnul khotimah modenya insyaallah. Pas ditelusuri ternyata maut nate subuh. Jam 10 teh masih ngariung yang keluarga teh nyeblak level 11. Husnul khotimah itu. Kemudian mata bi'irkil jabin, orang yang mati dengan titik-titik keringat. Keringat titik-titik alit ini. Dari saya 28 tahun Ibu ya ngurus jenazah di SMA kene. Tapi kesini saya ngobrol dengan dokter, dengan semua gitu kan. Jadi bisa ngelihat mata yang siap meninggal. Wah ini mah. Pak Ustaz, ini gimana ya? Coba lihat matanya. Talkin aja. Pak Ustaz lihat matanya. Oh masih lama. Pak Ustaz, wah ini. Jadi bisa ngelihat mata, lihat aja gini. Kelihatan mau meninggal. Si pupilnya tuh kelihatan sudah 4 mm atau sampai 6 itu meninggal. Kelihatan. Jadi istri saya juga. Mau meninggal, telepon anak-anak suruh panggil ke pesantren, kelihatan Bu yang mau meninggal itu. Udah sering saya dipanggil ya, gitu. Ya saya bisa melihat, ini matanya siap meninggal itu saya bisa melihat. Yang ngobrol dengan dokter dengan pengalaman lah. Jadi ini matanya mau meninggal ya udah kelihatan. Ya. Ini mangap, kalau sok mangap ya. Maka itu bisa dengan dibalur ku asem. Kau salah ngapa gitu. Ada. Ya susah. Sampai yang di Mandala mah mautnya di antosan sakratul mautnya, tapi Allah tidak ingin memperlihatkan bagaimana beratnya sakratul maut. Ini saya tinggalin. Anaknya yang nungguin. Si anak nanti kalah kaki di kasur teteh kita. Kalah bobo. Pas abis masuk digoyingkan. Rahang ya, masuk ke sini. Rahang itu patah, masuk ke langit-langit. Ya. Di segigi nanti di luar dia masuk kita. Ya, masya Allah. Dibangunkan. Tos tong ribut. Ya, jadi tong ribut itu langsung tutupan, tong air ningal. Ya, saya kasih asem, kemudian saya tarik lagi, rahangnya ke bawah lagi. Bisa jadi fitnah. Dan di Indonesia mah, sok-sok itu jadi fitnah. Ya, padahal bisa jadi itu mah hal yang berbau biologis gitu ya. Tapi apa? Aduh, cenah, jenazahnya getihan sih, kamari. Tetangga mau teh getihan lungku kali itu. Ku dipurgur teh getih hungku. Datang eta wartawan majalah Hidayah. Meninggal penuh darah ketika hidup tidak bertetangga. Wow. Majalah Hidayah ya, ampun ya. Segala itu jadi ini. Ya udah. Ini udah istinja tadi ya. Ya, kalau diurut-urut itu tidak maksud Tidak maksud mengeluarkan. Ya. Karena tidak ada jenazah yang eo lagi. Ya. Bu, Pak, kalau Bapak menemukan orang meninggal, kalau perutnya memang kosong, ya kosong. Tapi kalau orang yang meninggalnya masih makan minum gitu ya, biasa normal, meninggal. Itu sepaket antara sakratul maut dengan keluarnya kotorannya. Maut, berolo, itu mah udah tabiatnya begitu. Ya. Jadi kalau ngai bakatnya emang tonggelehan kan, muka celana kan ya. Ya nggak bisa, biasa we. Nah, karena sudah biasa ningali kotorannya biasa we gitu. Sarwajeng orang gitu. Gitu ya. Anu geuleuhan mah nggak mungkin ya. Wah, bajunya ini belum digunting. Kalau pakai kaos, gunting sininya, gunting udah aja segitu. Dipelorotin atau dikatasin kan susah dipelorotin. Digunting ya nah. Ya kan? Kalau celana yang digunting sebelah mananya? Ya.
Ya nggak usah tuh cara nama Bu. Korosotkeun we. Dengar liur. Belah mananya ibu-ibu geus malike katingali. Belah dia mau usad. Korosotkeun we digunting sagala. Ya. Sudah istinja? Ya. Saya bensin, saya baterai gitu. Oh iya na, kacetrekeun. Tina ku ieu ku mayit. Nah dalam hadis katakan ibda'na bima yamini biha wa mawadil wudu biha. Mulailah memandikan itu dari sebelah kanan dari anggota wudu. Nah, kumaha sebagian mah ada yang melihat dohir hadisnya gitu. Mulai dari anggota wudu. Jadi dibanjurkan anggota apa? Wudu. Di sebelah kanan. Jadi hadis itu Pak ada yang dohir hadis, ada yang hadis butuh keterangan. Itu maksudnya gimana gitu. Jadi tidak setiap hadisnya apa? Langsung dohirnya dipahami langsung diterjemahkan akan tidak. Ya. Contoh taraweh 443 kan dohir hadisnya 443. Jadi raribu aya 443 kan aya nu 2222 3 aya ada 2221. Ada tadi saya main bola pagi itu formasinya 253 menyerang banyak gelandang. Itu jadi riweuh dalam tidak setiap hadis itu dipahami dengan saklek gitu kan tidak bisa ya bisa. Maka sudah Al-Quran sunnah. Iya betul semua juga Al-Quran sunnah. Cuman bagaimana jujutan prakteknya kan butuh butuh penjelasan. Itu kan dalam Al-Quran dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kumaha praktekna sholat. Makanya banyak di Unpad mahasiswa Unpad yang ingkar sunnah itu. Pokoknya mah sholat di sini juga ada disebutnya ruku dan sujud. Jadi ruku jeung sujud itu bacaan gitu ya ruku karena memahami teks-teks agama itu keliru ya tidak dipahami langsung seperti itu. Nah, dalam kitab Sahih Muslim di Syarhin Nawawi dikatakan yang dimaksud dengan memulai dari anggota badan sebelah kanan dan anggota wudu itu apa? Artinya katanya diwudukan seperti wudu mau sholat. Ka wudu is sholat. Seperti wudu kamu mau sholat. Bawa kain lah ya. Siapkan juga kapas nanti ya karena diperlukan. Ya, ini karena sudah tadi cebok ya, dibuka ya. Buka, kemudian cuci tangan. Siap wudu. Bismillah. Bismillah. Sekali, 2 kali, 3 kali? Boleh sekali? Boleh 2 kali? Wudu 2 kali boleh? Bu, abi mah sekali kok langsung udah ini. Boleh. Itu dengan sekali. Boleh tidak? Kalau 2 kali? 2 kali. Kalau 3 kali? 4 kali? Jadi wudu teh boleh sekali, boleh 2 kali. Bukan boleh 3 kalinya bahasanya tidak lebih dari 3. Sekali abi mah sekali we. Naon nih sekali 3 kali atuh euy. Ada bi yang sekali. Sahih dalilnya juga semuanya, ya. Jadi kalaupun nanti wudu itu apa wudu? Wudu itu harus dipakat ini. Wudu itu adalah meratakan air suci ke anggota yang disyariatkan. Jadi bukan air ngagebor. Tapi air nyerelek. Da kapungkur mah Rasul teh dicai teh di kieu. Terus dilepaskeun, Bu. Ngalir tah. Begitu ngalir teh, sok kira-kira sebanyak apa air dina
Genggaman tangan kan gitu kan. Jadi dia kuroso dia apa? Diratakan gitu. Jadi sana sama ngagewor gini. Nah, itu kan. Tapi apa? Hanya sekedarnya saja. Yang penting rata. Mau 3 kali emang enggak? Sekali. Boleh. Sekali itu juga apa-apa sekali. Kanan. Kiri. Ya. Habis kanan kiri kemudian apa lagi? Habis itu? Kumur-kumur. Iya bengkok di kitu kun. Kaki lain. Tadi itu apa? Nah, kumur-kumur teh sanes diusap kieu. Tapi ini hieu si kain. Kain set caian. Gosok. Gusina. Gigina. Rada koneng ya, kusikat gigi. Aku ieu non siwak teu naon. Ya. Tapi sebaik-baiknya pakai kain atau kapas, airnya harus basah. Cabe. Bersihkan lagi, kemudian apa? Hidung. Ini yang disebut dengan madmado dan intinsyak. Jadi wudu teh gini tah. Nah, itu wudu namanya. Bukan wuku. Tama bersihan komedo. Nih. Wuku. Nah, itu wudu namanya, ya. Madmado dan istinsak. Jadi kalau ibu bapak nggak begitu, ulangi lagi. Wudunya belum sempurna, ya. Bisa jadi sholat kita tidak sempurna karena apa? Wudu teh, ya. Wajah, kemudian tangan sampai siku. Udah, sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali. Terus apa? Rambut. Bukan rambut, kepala. Ambil air, ciprat, minal qofah ke sini, farudu ila qofah. Kemudian, jadi ini yang disebut dengan wudu sahih itu gini nih. Ambil air, sini, balikan. Marah wahidah, sekali saja. Ya, sanes. Ya, jadi yang dibasuh itu apa? Kepala, bukan rambut. Harus ternyata rambut panjang. Kalau perintahnya rambut, kumaha yang tidak punya rambut? Kumaha ya? Jadi kepala. Jadi bukan rambutnya ibu-ibu, kepalanya. Rambut mah kasih segede ka dieu. Dibalikeun deui baru. Nah, gitu. Sama. Ini kepala. Sanes rambut nah ibu. Rambutnya mah dikasihkeun ka dieu kan ibu teh panjang ya. Jadi dibalikin lagi ke sini. Gimana tuh kalau ibu-ibu teh pakai kerudung di tempat umum? Boleh diusap. Diusap atasnya dengan catatan. Ibu tadi berangkat di rumah, wudu. Pas ke sini batal. Nah, baru boleh Tapi kalau udah di rumah belum wudu harus dibuka. Harus disentuh dulu minimal sebagian dari apa? Kepala ya atau belakang. Itu apa ininya ya? Kalau bapak-bapak pakai kaos kaki, pakai sepatu boleh. Diusap asal di rumahnya apa? Sudah wudu baru boleh. Ini disebut dengan apa?
Masul khuf, ya masul khuf. Wudu. Jadi bukan apa? Diciprat-ciprat apa? Rambutnya, tapi kepala, kaki. Ya. Kaki itu digosok kaki teh. Ya, digosok kaki teh. Digosok, dicuci. Bukan seperti kita selama ini. Bukan. Ya. Sudah wudu, alhamdulillah. Sudah beres nih wudu. Ya. Habis wudu, kemudian apa? Badannya jangan dulu. Badannya jangan dulu. Apa? Kepalanya saja dulu. Kalau jenazahnya pamitos heras, si jenazah teh tahun diangkat di masyarakat teh. Karena kalau ngangkat ini berarti ngangkat badannya. Ya, jadi seadanya saja. Siram dengan air, masukin apa? Di sela-selanya. Sanes rambutna. Intinya mah kulitnya. Kamu rasul kapungkur mah teu nganggo naon? Teu nganggo sampo kan? Banjur kemudian apa? Begini nih. Si kulit itu. Nah, kieu. Udah, baru disiram sampai kesat. Baru apa? Ambil air, siram sebelah kanan. Tidak boleh pindah sampai kaki. Sebelumnya siapkan dulu. Tadi kapur barus. Ya ini ditumbuknya halus itu masukin ember. Nasi airnya teh jangan penuh. Airnya cuma seperempat. Airnya cuma seperempat, baru masukin kapur, barus. Sudah didiamkan lama-lama, fakana al-kafuru sayakun ngambangun. Apa? Kapur barusnya apa? Ngambangun. Ngambang. Jadi si air kapur barusnya sampai naik, biarkan apa? Kapur barusnya itu keteh, di luhur. Gitu. Ya, diamin dulu. Kita rineh lah rineh. Kiri sudah disiram, kanan sudah disiram, baru apa? Sebelah kiri siram. Ya. Baru mulai disabun. Sebelah kanan. Biasa we ngaibakan teh nya. Da cenah kudu lalaunan kieu. Da jenazahnya bisa nyeri henteu. Biasa we kieu. Ya. Wah. Ambil sabun lagi. Dua, sebelah kiri. Kelekna tong hilap. Tapi tong dikelek-ketek. Iseng kan, iseng urang mah deui. Ya, udah semua baru disiram. Dibilas. Nah, ketika memandikan teh Pak, badan ini teh masuk ke dalam sini punggung ini. Dia bukan di atasnya saja. Masuk ke punggung sebagiannya saja segini. Anu kana teh apalagi kalau tempat memandikannya enakan seperti tempat memandikan desa itu sudah disanggah kepala, ini disanggah teh. Jadi si tonggong teh nggak usah dibalikin jenazah teh dikodok we ti handap kieu gitu kan. Gitu. Doa dibulak-balik gitu ya. Sarusa.
Disiram, ya, kanan sampai apa? Kiri. Jika memang tempat memandikannya tidak mungkin dikodok, ya, karena apa? Jika saya tidak tadi lihat di masjid itu bagus. Ini apa? Ini apa? Itunya besi-besi kerangkit kan, bagus itu. Itu yang disarankan begitu. Cuman pas punggungnya harusnya dikosongkan. Jadi begitu sini teh penuh, pas punggungnya harusnya apa? Segini tadi kosongkan untuk apa? Membersihkan teh kieu dihandap, nggak usah dibolak-balik. Kecuali kalau memang tidak bisa, atau tidak tercukupi. Nah, udah beres yang tadi kanan kiri tadi dibersuci, dimiringkan untuk punggungnya. Jika jenazahnya teh masih laleus, ya, ini kakinya teh kieukeun tah, dikadiekeun si pinggulna teh. Kemudian apa? Kemudian ditarik, baru apa? Udah nggak usah ulak balik, sebalik aja kan sudah tadi sebagiannya. Gimana tuh bisi apa? Berat bisi itu apa? Ngagubragannya si jenazah teh sinanya pang kena cangkeng. Nah, gitu. Udah, nggak usah bolak balik. Kalau di rumah sakit mah digini ke sebelah sana di rumah sakit mah, di rumah sakit ya, blek weh kanan karena tak penghalang di rumah sakit mah, atau tembok di rumah sakit mah. Jadi gini weh enakan, gitu. Nggak usah dipegang sendirian aja mandiin tuh ya. Sendiri aja di rumah sakit mah nggak banyak mandiin itu kak. Ya udah punggung, berarti udah sekali itu kan. Ulang berapa kali? Kan saya 3 kali, berarti ulang lagi. Baru sekali tadi, keramas lagi. Bersihkan lagi. Sabun kanan lagi. Ya, kiri di apa? Kemudian dibilas lagi. Berapa kali itu? Nah, yang ketiganya waj'alna fil akhirah kafuron au syai'min kafur. Tadi yang terakhirnya, yang ganjilnya, yang ketiganya pakai ini. Kapur dikumahakeun. Bukan disiramkeun. Diambil kapurnya. Digosok. Kapur barusnya digosokkeun. Dibalurkeun. Kanan, kemudian apa? Kiri, semua. Punggung, ininya, semualah ya. Di kapur, barus. Nah, baru didiamin dulu. Diam aja. Diam aja, siapkan anduk. Anduk siapin, ini berbelas sambil itu, baru setelah itu baru disiram, sisanya disiramkan. Jadi si kapur barusnya nempel di badan. Selama ini kita keliru teh kapur barusnya cairnya pisur, disiramkan, nyatu kalalabur. Apa? Ya hilang si kapur barus teh. Makanya dalam kitab Ahkamul Janaiz dikatakan ketika Rasul ditanya, Rasul kenapa harus pakai kapur barus? Agar jenazah saudaramu tidak mudah layu. Dengan apa? Dengan kapur barus itu. Beres? Belum. Belum beres, dianduk. Anduknya ganti yang baru ya. Ini kan sudah basah. Ya. Ditutup di ini. Nah, gimana ketika ngasih anduk wajahnya ketutup? Gak apa-apa, karena kan jenazah mau moal engap, ya biasa. Sampai dipastikan apa? Kering. Nah, kalau tangan badan mah nggak usah digosok, Bu. Ini aja. Nah. Ini lupa bawahnya ya. Ini aja. Punggungnya juga sama ya. Di apa? Masih dalam keadaan tertutup, hati-hati ya. Ya. Sudah, alhamdulillah, beres. Apalagi? Ambil minyak
wangi. Dalam hadis Bukhari, Rasul menyuruh jenazah itu diminyak wangian. Jika belum wangi, fazid ila salas, tambah bahkan sampai 3 kali. Pak Ustaz ada cenah, iya mah jenazah suami abi mah, istri abi, suami mah biasanya nganggo Jaguar Fiction. Nggak apa silakan. Biasa nganggo Davidoff, Calvin Klein, Gatsby, Adidas Sport. It's okay. Lo gimana katanya ada alkoholnya? Nggak apa-apa. Bukan disemprotkan, tapi semprot ke tangan kita. Kan alkohol cuman apa? Cuman lewat aja, ngelewatin ini. Sudah di sini, kesininya kan tinggal minyak. Oke. Tinggal minyak. Alkoholnya kemana? Alkoholnya? Sisgon. Sisgon. Kasih apa? Semprot minyak ya. Dibalur apa? Tubuhnya dengan itu ya. Dengan minyak wangi. Tapi kalau minyaknya minyak wangi biasa ya, kalau bukan yang begini, itu jangan semuanya. Semprot-semprot pundaknya. Pundak. Terus ini tangan ya. Ini kalau minyak wanginya minyak wangi beneran, bukan minyak wangi yang farain. Kalau ini mah seluruh tubuhnya dibalur sama ini. Dan kadang-kadang kurang wangi. Ya. Nih. Wah, sudah harum. Rambutnya disisir. Ibu-ibu, kalau rambutnya panjang dikepang 3. Nih sisir rambut untuk wanita kepang 3. Kalau ibu rambutnya segini panjang, disisir kemudian di 1, 2, 3 baru diuntun, ditali. Nah, kalau ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu yang rambutnya cuma pondok segini, sisirnya ungkul, nggak usah dikepang 3. Kan kebayang rambutnya pondok segini kepang 3, 1, 2, 3 di karetan, kebayang nanti gila ya pokoknya. Ya. Potong kuku tangan dan kaki. Nah ini. Kucing makan tikus, mati. Nih. Potong kuku tangan dan kaki, bahaya. Potong kuku tangan dan kaki. Berarti dipotong tenan. Kuku tangan jam kaki, bahaya. Potong kuku tangan dan kaki. Jadi potong itu kuku tangan dan kaki. Potong ya, kalau apa masih pada ranjang. Tutup lubang dubur dengan kapas. Kapas bu, Pak. Gini-gini sampai ke apa? Terus digigit sampai ke padat. Kalau bisa sampai 3 itu teh. Masukkan ke nutup ke lubang dubur. Agar untuk apa? Menghindar apa? Ada sisa yang keluar. Itu. Itu butuh apa? Sense. Kan nggak boleh lihat kan? Itu harus apa bu? Wah kurang, tambah lagi. Ya, tambah lagi sampai apa? Betul-betul kita meyakini tertutup dengan baik. Ya. Tadi ini bagian akhir memanik itu. Seluruh proses yang dilakukan dengan terakhir adalah memberikan wewangian bagi mayat dengan mengoleskan minyak wangi beberapa bagian tubuh. Rambutun, tengkukun, ketiakun, sikuun, dadaun, selangkangun, lututun. Ya, di atasun dan bawahun dan telapak kakiun. Ya, itu apa? Dikasih biar wangi, ya. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Si mayatnya gini bu, nggak bisa dibuka ini teh, nggak bisa ditutup gini. Masukin kapas ke sini, biar si ininya ketarik ini senyum. Jadi senyum bu, kan keluarga teh senang, senyum ya Allah, alhamdulillah. Pada aku kapas. Ya. Baru nanti tinggal mengkafani. Pertanyaan dulu silakan.
Bertanya dulu. Oh ya, siap. Cek. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mau bertanya, kalau posisi untuk memandikan memang ada aturannya atau hukumnya? Terus kalau misalnya tempat tidak memungkinkan, apakah memang harus menghadap kemana gitu? Terus satu lagi, yang kedua, apa ada yang wajib dimandikan dan ada yang tidak dimandikan jenazahnya? Mohon pencerahannya. Baik. Boleh saya foto dulu sebelah sana ya? Buat konten nanti malam. Memandikan itu sunahnya, sebaik-baiknya tidak menghadap ke ini kiblat. Di sini posisinya tidak apa? Nah, tapi itu teh bukan tanzih haram. Itu teh tidak menunjuk kepada apa? Tidak menunjuk kepada haram. Karena dulu mah itijah ke kiblatnya karena memang tidak ada penghalang. Kalau sekarang kan kalau di rumah-rumah ada WC itu sudah tertutup. Dan itu maksud hadis itu tidak menunjukkan kepada haram. Misalkan kita pipis pas menghadap ke apa? Tidak haram, cuman tidak beradab gitu. Ya ke sana berarti kalau kiblat ke sana. Kiblatnya ke mana? Ke sana kan? Ya, berarti ke sana gitu. Ininya baul. Kita baulnya ke sana atau sebaliknya. Tidak boleh teh belakangnya atau ke depan, ya. Tapi ketika tempatnya tidak memungkinkan, ya harusnya ini jadi mengarah ke kiblat nggak apa-apa, tidak haram. Tidak haram, ya, tidak haram. Apalagi itu? Oh, yang boleh dimandikan. Semua mayat dimandikan. Ila kecuali syahid markah. Orang yang mati syahid perang dengan orang kafir. Maka dia dikafani dengan bajunya, dikuburkan dengan darahnya. Tidak dimandikan, tapi tetap disolatkan, dikafani. Ya, kalau orang yang sedang pergi umroh, sedang pakai kain umroh, maka dikafani dengan kain umrohnya. Dan tidak boleh kepalanya ditutup. Ya ibu kalau kemarin lihat tayangan haji, banyak yang meninggal kepalanya dibuka. Tapi ada juga yang ditutup. Kenapa? Karena proses umrohnya dia sudah selesai. Meninggal, ya biasa ditutup. Tapi kalau dalam keadaan masih pakaian ihram, maka kepalanya tidak boleh ditutup. Ya, tidak boleh ditutup. Termasuk nanti ada perdebatan gimana tuh kain kafan, boleh nggak kain kafan dengan kain ihram gitu. Bolehkah jenazah atau bisakah jenazah dikafani dengan kain ihram? Bisa tidak? Tidak. Dan kain ihram adalah kain yang dipakai ketika ibadah umroh, ketika ihram. Orangnya disebut apa? Ini bapak kan pakai kain ihram. Lagi umroh, orangnya disebut siapa? Muhrim. Kalau ibu dengan saya, mahram. Ya, harus beda. Ini lain muhrim. Nyanya ada orang di Bandung. Ya. Karena orang yang muhrim adanya di mana? Di tanah suci, dan itu dalam keadaan sedang apa? Pakai pakaian ihram. Jadi boleh dikafani dengan kain bekas ihram. Kalau sudah ke Indonesia, kain bekas ihram bisa jadi spray, bisa jadi anduk, macam-macam. Bisa jadi kain kapan? Bisa. Ya. Baik. Gitu ya. Next, the other question for you. Okay. With English, you know. Yes. Thank you, Ustaz. You're welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau nanya, kalau misalnya jenazahnya tidak utuh, seperti yang kasus peledakan bom gitu kan jadi si anggota tubuhnya tidak utuh dan cenderung sedikit-sedikit lah gitu. Itu bagaimana untuk memandikannya gitu? Dalam kaidah fikih itu
Ad-daruratu tajlibut taisir. Segala yang darurat itu mudahkanlah. Ini orang cuma ketemu kakinya saja, siram aja, disiram, dikapani, dikubur gitu aja. Ya, kalau yang ketemunya cuma kaki saja, maka tidak disolatkan, dikuburkan. Gimana kalau kepalanya nggak ada, cuma badannya, nggak disolatkan juga. Yang disolatkan itu yang sempurna, minimal hilang setengahnya. Ke sini, cangkengnya kan ada cangkeng kalau masih hidup, begitu. Jadi kalau yang kebakar ya siram aja. Kalau ini sakit sudah berhari-hari tenggelam, ya nggak bisa dimandikan. Kadang-kadang butuh disiramkan saja. Saya urus jenazah yang sudah tenggelam 3 hari, matanya tos ayaan, kulitnya tos melepuh, itu nggak boleh digosok atau apa? Lu gitu kan, muka nggak usah. Jadi dalam kaidah usul itu segala yang susah, yang dururoh itu apa? Maka tajlibut taisir, menghasilkan kemudahan. Ad-dururatu ad-dororu yuzal. Segala yang madorot itu harus diyuzal, dihilangkan. Begitu. Misalnya seperti poligami. Poligami itu perintah, boleh atau boleh-boleh saja. Sekali lagi, poligami itu perintah, boleh atau boleh-boleh saja? Jawabannya tergantung. Ini cara memahami fikih. Ibu, Pak, ayat poligami itu cerita apa? Cerita tentang apa? Cerita tentang nikah lagi? Cerita tentang jatah laki-laki sampai 4? Atau cerita apa? Ini biar lurus semuanya nih, jangan ini. Pak, poligami itu tentang cerita apa? Di ayat An-Nisa ayat 3 tentang cerita apa? Berisi. Itu teh harus, wajib, boleh? Oh, boleh. Bu, itu teh cerita tentang apa? Kalau laki-laki boleh punya istri lebih dari 1. Kata siapa? Jadi gini, Bu. Ini ceritanya teh tentang pengasuhan anak yatim. Orang Arab jahiliyah teh dulu teh kesukaannya kalau ada anak perempuan mati ditinggal bapaknya dan punya harta, itu dinikahi biar dikuasai hartanya. Pada di ayat 2-nya kata Allah, jika kamu tidak bisa berbuat adil, serahkanlah harta anak yatim itu kepada haknya. Jangan dinikahi kemudian diambil hartanya. Barulah ayatnya berapa? Fangkihu, tuh dek nikah mah, dek ngawin mah, tong nu eta, tuh nu itu weh, dek 2, dek 3, dek 4 ge sok weh, ngan bisi teu adil hiji weh. Paham? Halo? Kieu Bu. Ini teh anak yatim. Punya harta dinikah sama ini teh. Biar hartanya dikuasai. Kata Allah teh, hei dek nikah mah bukan nikahin yang ini anak yatim. Tuh di situ, di melong 2. Kan rosong kene. Bukan yatim lagi. 2, 3, 4 ge sok we. Tapi apa? Pak ini itu paling tadi lu jika tidak bersanggup berbuat adil 1. Paham kan, Pak? Jadi poligami itu cerita tentang apa? Bukan, cerita tentang kebiasaan orang Arab yang menikahi anak yatim untuk dikuasai hartanya. Baca atuh tafsirna. Entah bapak-bapak teh mah hadir. Al-Quran itu firman Allah, iya. Mama beriman. Kalau mama nolak ayat itu, mama kafir tidak? No. Bapak ngaji dong, gitu. Gitu ya. Begitu. Nah, jadi poligami katanya. Tapi akhirnya mah jadi wajib.
Karena ternyata istrinya kena kanker dan tidak bisa punya anak. Tapi si laki-laki ini punya gorizo. Gorizonya tinggi. Lihat, Ria teka salurkeun. Punten ibu-ibu ya. Maka si bapak itu wajib menikah lagi untuk menjaga syahwatnya agar halal begitu. Ya. Tapi jika tidak sanggup, puasa we. Puasa deui. Kunaon puasa euy. Kunaon hayang eta teh bisa karunya pisan. Tapi di satu sisinya ibu-ibu itu menjadi bisa berdosa gara-gara menolak keinginan suami tanpa hak. Pokoknya ibu kalau ibu pingin ke surga taat suami titik gitu aja. Apakah ada perintah dalam Al-Quran hadis perempuan nyuci? Nyahu? Nggak ada kan? Cuman ngepel nggak ada. Istri mah perintah juga taat kepada suami titik. Cek suami teh nyusul. Ngepel. Udah taat kepada suami kerhoyong. Kena penyakit mah malam-malam. Suami kena penyakit mah malam-malam. Mama. Ngasih mama teh. Sok. Iya, jika menolak maka la'anal malaika hatta yusbih. Maka malaikat melaknat sampai subuh hatta yardo zaujuha. Sampai ridho suami kepadanya. Gitu. Kumaha tuh udah capek Pak Ustadz, emang capek naon gitu lah gitu. Orang mah banyak ustadz yang salah. Yo cenah ibu-ibu di pengajian apa? Udah wow dulu. Ai di imah ka suami sayana. Justru di imah mah tong dandan. Mun bisa mah ibu teh pakeun teh salembar we. Setuju, Pak? Ya. Lain wah mau di training. Pakai rok deui. Pakai jaket. Tempelan ieu non. Suami teh ningali teh aing teu hayang kitu. Jadi we suami teh berpaling kepada wanita yang hati-hati ya. Jadi bapak juga harus jaga diri juga, bukan jadi alasan ya. Alasan. Sama-sama lah ya, sama-sama ya antara suami dan istri bekerja sama. Atasnya udah terjawab udah. Pak, satu lagi. Ini kalau untuk yang meninggal perempuan tapi dia dalam keadaan hamil, itu gimana? Apa harus dikeluarkan dulu si bayinya? Tergantung. Jika menurut dokter itu bisa dilahirkan dan selamat, maka keluarkan. Jika tidak dan sudah mati dua-duanya, maka dimandikan bersamaan. Ya, termasuk ketika mencit domba. Domba nanti hamil. Etana kumaha anakna. Nah, gitu. Itu nanti ada hukumnya. Ada hukum apa? Gimana kayak kalau sedang jual beli, kita beli sapi, ternyata sapi nanti keur ngandung. Nah, itu ada apa? Ada fikihnya, fikih muamalahnya, enggak asal-asalan gitu ya. Jadi tergantung dalam posisi dia itu memang bayinya sudah mati atau kalau masih hidup ya dikeluarin. Tapi kalau sudah meninggal ya sama. Iya. Nanti tergantung si bayinya teh. Ternyata si bayinya teh lahir. Mau tuh Itu tergantung. Ini disolatkan atau tidak teh tergantung dari kondisi si jenazah. Kalau si bayinya lahir teu kecet-kecet teh soraan teh gerak. Berarti para ulama berselisih antara menyolatkannya atau tidak. Tapi kalau lahir mau. Ya berselisih. Kebanyakan jumhur menyolatkannya. Walaupun tidak mau gerak, begitu lahir teh. Mau teh, itu termasuk ya. Gitu ya Bu ya. Next. Mangkafani.
Es. Kain kafan laki-laki itu S-tuning. S-tuning. S-tuning teh ngan 3 lembar weh. Tidak ada apa-apa, ya. Tidak ada apa-apa. Karena kain ininya lebarnya 1,5 meter, sebetulnya talinya hanya cukup dengan 3 tali saja. Kalau lebarnya apa? 1,5 meter lebarnya. Kalau talinya 5, ini kalau apa? Kainnya kurang dari 1,5 meter lebarnya, jadi butuh tali banyak. 1, 2, 3. Nah, di setiap lembaran ini tadi ditabur kapur barus. Likulil faid, di setiap lipatan. 1 kapur barus. Simpan kain kedua kapur barus. Simpan yang ketiga kapur barus. Lu bagaimana dengan kapas? Kapas itu nggak ada syariatnya. Kapas itu digunakan hanya untuk kepentingan tertentu saja. Jika memang dibutuhkan, maka apa? Menggunakan apa? Kapas. Karena kapas itu nggak ada syariatnya. Sebetulnya seperti apa? Samak. Kenapa pakai samak? Udah nggak ada urgennya samak itu. Ya hanya untuk apa? Jadi alas saja. Ya alas itu banyak. Ya karena si samak pandan teh pangaosna teh 135.000. Jadi kalau cuma dipakai untuk membungkus jenazah pun dibawa dibuang itu sayang. Ya mendingannya di dia ngampar botram. Nah itu kan nggak sama. Karena di beberapa bapak pergi ke Nagrog kemana gitu kan, si samak itu sama tukang gali nggak mau dimasukin, dilempar nanti diambil sama teman-temannya. Itu nanti dibersihan gitu. Itu ada yang dijual lagi, ada yang dipoe deui, dijual gitu. Jadi nggak ada. Saya itu nggak pernah. Sekarang itu udah lama lah nggak pernah. Dan saya jualan kain kafan paketan. Jadi si kain kafan laki-laki perempuan itu sudah disusun, jadi tinggal buka, jenazah tinggal ini. Yang ibu-ibu itu sudah diguntingin, sudah dipasangin bajunya, sarungnya, kerudungnya, tinggal jenazah teh tidur aja pasang aja gitu ya. Gitu tinggal sudah. Ke rumah sakit, ada rumah sakit, ke kuburan. Karena grewe dan grewe. Nah biasanya dikasih kapas. Ini kapas itu nanti tergantung hanya kebutuhan saja. Ya kemudian tinggal ini lipatannya nggak rapih ya, nggak rapih. Harusnya kalau cara ngelipatnya bagus itu nanti rapih, tidak ada kerutan-kerutan gini ya. Seperti Lisa Hedeng, mending nyerepet, nah, gitu ya. Ini laki-laki. Next, perempuan 5 lembar, 2 lembar penutup, kain sarung dan baju kurung. Nah ini dalilnya itu doif. Lemah dalam satu sisi. Dikutip dari 15 kitab yang saya tulis, itu apa? Ini berdasarkan pendapat-pendapat para ulama ulama-ulama yang apa? Yang dari dulu sampai sekarang dengan berpendapat dengan beberapa dalil. Itu kajiannya panjang lah ya. Itu kitabnya 285 halaman. Ya itu diantaranya menjelaskan ya sekitar beberapa halamannya sampai 7 halaman menjelaskan tentang kenapa perempuan 5 lembar ya, secara apa? Secara penghususan ya. 1, 2 baju, sarung, kerudung. Dan setiap lipatan itu tadi dikasih apa? Kapur barus. Ya. Diletakkan perempuan ini jenazahnya kemudian lagi senyum ya. Ini husnul khotimah ya. Pasangkan dulu sarung, baru apa? Kerudung. Nanti si kerudungnya dikunci oleh baju kurung. Nanti saya kasih ininya aslinya. Tutup, tinggal naik 1. Nah. Ini kan kain sarung. Kemudian kerudung. Terakhir baru dikunci dengan baju ya. Tinggal terakhir 2 lipatan yang nanti akan menutup jenazah. Nah, kalau tidak ada tempat di tempat ini juga bisa sebetulnya. Kecuali kalau ada yang mau jadi relawan di sana. Kalau ada yang mau jadi relawan. Ya.
Kebanyakan mah geridegnya. Tapi biasanya saya suka minta relawan maju ke depan. Ya. Kalau ibu-ibu itu bawahnya dua, apa? Dua lembar. Kalau bapak-bapak tiga. Siapkan talinya dulu. Bentar. Ini kepala kan? Mastaka. Dada. Kaki. Nanti laki-laki ibu-ibu sama aja, nanti prakteknya lihat ya. Kan ini ya, kalau di rumah sakit makan gini. Di apa? Di meja kieu ya, di kasih di meja na. Laki-laki 3 ya. Perempuan berapa? 2. Ya. Ini perempuan ya. Kalau bapak-bapak tadi 3. Tapi simulasinya yang ini saja bapak-bapak ya, biar sekalian simulasinya. Nah, ibu-ibu itu ada tambahan tadi apa? Sarung dulu. Apa ini? Sarung. Nah ini baju. Kerudung. Ya ini baju. Ya. Kasih kapur. Bagus. Cawat, bagaimana cawat? Tergantung. Jika dibutuhkan cawat dicat. Kalau tidak dibutuhkan ya nggak usah, ya. Karena nanti cawat dihitung sebagai apa? Lipatan. Ya, termasuk kain nanti. Kainnya berlebih. Kalau butuh kapas di punggung aja, ya kapas di punggung dikerja kasih kapur, barus, ya. Kieu boleh, tapi nggak ada ketentuan, ya. Karena kalau aslinya jenazah itu apa? Ya begini aja, begini, tidak harus apa? Tidak bisa bersedekap bari balem. Ya, mulai dari sebelah kanan. Jadi si kain itu nggak usah ditali ya, karena sudah mengikat nanti. Ini masukin ke dalam ini, ya. Bapak-bapak nggak pakai ya. Bapak-bapak nanti praktek kain yang bawah aja.
Kemudian apa? Nah, kerudung ini dilipat di sini aja. Nggak usah di apa? Nggak usah diikat, gini aja ke belakang, ya kan? Di sini belakang. Nanti dia akan dikunci dengan apa? Baju. Nah, dikunci dengan apa? Baju ini melobor, nggak ada leheran misalnya. Nah, ini ibu-ibu ini dulu, bawahnya dulu. Bawah tutup. Ya, kalau mau melipat juga boleh tangannya ya, nggak ada ketentuan. Baru apa di bawahin. Iya apa? Nah, baru apa? Tinggal apa? Nah, ininya ada beberapa. Tidak harus satu-satu. Tidak harus apa? Satu-satu. Bisa langsung dua-duanya atau laki-laki 3. Ya kan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini bisa praktek satu-satu, ya. Benar Pak. Ini kalau sendirian, kalau ada teman ya bantuin. Ya, benar Bu. Tarik kali. Tarik. Nah, tarik ya. Tarik. Sampai kencang. Nanti yang ini tuh apa? Ini di solid ini sampai di mata kaki sebelah sini. Ketika di apa? Di sini tuh, nah ditarik apa? Di sini tarik dari mata kaki. Ya. Ini mah ada apa? Bonekanya jadi ya. Ada terapi. Ya, ini apa? Jadi nggak usah satu-satu, langsung saja, ya. Baru di apa? Tadi. Atau ada yang suka begini juga, punten Bu. Udah, ini masih Bu. Bu. Kemana? Ayo, wah. Bertiga. Ini satu lagi. Siapa? Depan. Kali itu, Bu. Kali itu. Kali ke tengah. Tengah. Satu lagi. Ini di sebelah sana. Ini kalau ini posisinya di gini atau posisinya di bawah sama saja. Ini ya, Ibu lipat satu dulu, lipat sama-sama. Karena ini boneka bisa tariknya, jadi simulasi aja. Kalau asli itu ya, nah, Ibu barengan sambil ditarik digulung sok, 2 3. Gulung. Yang cepat barengan. Terus. Nah, itu apa? Yang begini nanti ini rapih ya kalau biasa mah aslinya mah. Ini teh rapih gini nih. Tah. Ini. Itu juga apa? Sama aja tinggal ditali ya, tidak ketentuan. Ya. Nih. Enggak? Ya. Tinggal ditali ya. Nah. Ya, nanti kita bahas membuka dan tidak membuka ya dalam hadis ya. Teh Bu, punten. Tali dulu ke sini sekali heula. Ke sini gitu, baru tali hidup. Ini sebelah sini. Bu dibuka. Talinya di kiri, Bu. Di kiri, di sini. Panjangnya kadiekeun. Tarik. Nah. Besok ramai istilah cenanya masih aya keluarga nu hoyong ningal cenah. Kunaon atuh ditinggalan? Da cenah hoyong ningal, heuh sok atuh dibuka. Nah, bisi jalmina leres teh teh. Nu pupus teh. Bisi lepat leres keningan. Dedeh mun lah. Ya.
Teh Dede ngantunkeun. Kang Iwan ngantunkeun. Ya. Dah. Sudah beres ini. Ya, tinggal apa? Diangkat ke kuburan. Ya boleh. Nah, itu mah apa? Manusiawi. Yang tidak boleh tadi apa? Taswid sampai berteriak. Sampai histeris. Orang takziah. Takziah itu datang. Barang siapa yang menyolatkannya 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, maka dia menjadi syafaat. Kalau ibu-ibu takziah ibu-ibu teh, dalam hadis Bukhari, Rasul sampai mengusir ibu-ibu yang duduk berkeliling mayat. Ibu teh geuning sok carali geuningnya pamit takziah. Itu dalam hadis Bukhari sampai Rasul datang, bubar kalian. Pulanglah ke rumahmu dengan membawa keburukan. Jadi ibu-ibu teh dilarang bu duduk-duduk di mayat itu. Ibu mah takziahnya gini. Bisa langsung. Kalau perempuan tengah. Kalau bapak-bapak kan ini, ibu sholat. Assalamualaikum. Kalau saya kalau Imam Syafi'i sekali. Assalamualaikum. Langsung lah. Ngiring bela sungkawa. Mugi si AA teh ditampi iman Islam diampunkan segala dosa-dosana. Da si AA teh sebenarnya kabarnya ke SMA teh ada jeung abi sebenarnya. Tapi teh kumaha jadi jeung anjeun tong ya. Kemudian ada apa? Baskom. Ya baskom. Masukin tangan ke baskom kemudian tergantung. Kalau di Tasik ngambil bukan apa? Nyimpen. Sebagian di Tasik saya orang Tasik. Sebagian orang Tasik mah disimpan tolong bongteh eusina amplop. Dia orang yang sudah nyolatin apa? Muka nyandak hiji sewa. Bukan nasi, justru apa? Kan kelirunya gede sekali. Orang justru apa? Nasi. Ya. Setelah bolak-balik. Ya bi ngawakili si AA. Mertua abi teh nuju ngantor ya wakil. Ya, banyak lah keliruan-keliru gitu ya. Ya. Kemudian di apa? Ditali. Ya. Disolatkan. Salat 4 takbir. Macam-macam takbirnya. Ada yang gini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Ada takbir tapi tidak angkat tangan cuma sekali. Itu sahih. Kalau kita makan Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahu Akbar, diam sebentar, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini baru lepas. Ayo urang mah kieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kadang-kadang saudarane anu atahiyat ge atahiyat, sok aya atahiyat. Atahiyatul Rasulullah. Inna kami tu majid Allahu fil maqalim doa mahrum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang itu? Mana? That's bid'atun. Karena Rasul tidak pernah melakukan dan tidak ada satu riwayat pun ya yang didapat dari dalil-dalil. Biasanya sekian. Assalamualaikum. Enggak usah. Assalamualaikum. Ya. Itu. Jadi salat berangkat apa ke kuburan dan sunahnya asri'u bil janazah. Angkat jenazah. Wanita sunahnya. Ayo urang mah.
Dalam hadis Bukhari dikatakan, ingkana solihat qolat kodimuni. Jika jenazahnya soleh itu berteriak, gewat. Jika launan atau gewat itu kalau soleh, hadis Bukhari. Tapi kalau jenazahnya buruk, apa kata Rasul? Maka engkau menanggung keburukan jenazah di pundakmu sampai dikuburkan. Di jenazahnya kalau bisa apa? Segera. Kan kita tidak tahu baik buruknya depan Allah. Segerakan. Bukan berarti harus malam. Kalau mungkin malam ya malam. Kalau karaoke dan tidak ada yang mau gali ya nggak usah. Ya, langsung apa? Jenazah. Ya? Ya, ambulan. Nah, bagaimana menguburkan itu dalam konteks kesunahan? Nah, ini. Oke. Haus? Nah, banyak yang keliru masyarakat kita kaum muslimin menguburkan itu ini. Nah, ini. Kata Rasul, indana syakun walahdun. Ya, ada liang syakun, ada liang lahdun, ada liang kubur. Ya, ama syaku, adapun syaku ini digali teh di bolongan kehandap tengah-tengahnya. Kan di tengah, ketinggal. Ini kata Rasul, hadza laisa lana. Orang beriman tidak boleh dikubur dengan begini. Ini di Sumatera, di Jawa begini. Harusnya apa? Lahdun. Anu dicowak teh. Tapi bukan cowaknya teh saletik, tapi benar-benar cowak kieu dimasukkan jenazah ke dalam. Itu yang disebutkan lahdun amalil mukmin. Adapun untuk orang mukmin, lahdun kubur dengan tiang lahan. Kebanyakan kita sekarang dikubur di liang apa? Liang kubur, bukan lahdun. Liang kubur mah jeung sawe. Bade embe, bade onta. Liang kubur itu. Yaitu apa? Yang kotak begini, set, kotak sini. Ininya teu digali. Di dieu we yang ngeyeng. Di bantalan we di. Nah, itu yang kubur itu. Itu tidak sunnah itu. Harusnya pakai apa? Nah, biasanya teh tukang gali teh sok enggak mau di kita mah. Kecuali di rumah makam pribadi keluarga atau di mana San Diego Hill. Have you going to there? No. Oh. So poor, you know. Dari sekian ribu orang yang saya urus di kuburan dan saya mendapati kuburan di San Diego Hill itu adalah kuburan yang paling nyunah. Sunah pisan San Diego Hill teh. Walaupun harganya mahal. Tapi khusus yang di Cherryville yang untuk Islam itu galiannya keren banget. Keren banget. Ya. Keren. Dan tingginya pun apa? Cukup lumayan tinggi. Ya. Segini tingginya. Segini. Ya. Kalau di kita mah nggak mau, banyak yang nggak mau ngegali itu. Maka tukang gali teh, ibu teh bapak ke tukang gali teh. Keluarga, mang, gali. Ayo gitu. Tapi apa? Tandanya mau dikasih uang kan baru apa? Mau gali. Mang, gali. Siap. Begitu beres gali kan, ya baru. Nuhun mang ah. Ya. Nuhun, aduh. Salahnya. Wah, iya. Ditutupan deui ku si tukang gali itu. Nah, ketika beres menggali itu dalam hadis Bukhari, idza faragha min ad-dafni waqafa ala rasil qabri. Rasul apabila sudah mengubur itu duduk dulu di kepala mayat kuburan. Duduk dan berdoa, doanya apa? Doanya ada dua. Istaghfiru, mintakanlah ampun kepada Allah, wasalu atasbit, dan minta kepada Allah agar lidahnya dikuatkan, diteguhkan menjawab pertanyaan malah ikat.
Itu apa? Bubar. Nggak usah ada sambutan-sambutan. Nggak usah sambutan-sambutan. Cepet kalau. Sambutan dari ketua RT. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebagai selaku RT ikut berduka cita atas meninggalnya Wawan Gondrong ini. Mudah-mudahan sambutan dari ketua RW. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambutan dari kantor. Sambutan dari DKM ceramah. Hadirin, kita terpukul dengan meninggal. Udah, doa bubar. Justru sambutan itu dilakukan oleh Rasul itu ketika apa? Sebelum menyolatkan. Dan yang disambut itu oleh Rasul sambutannya cuma nanya hutang. Ini mau disolatin ya, siapa yang mau menanggung hutangnya jika dia punya hutang? Saya, ya udah disolatin sama Rasul. Saat itu ada sahabat yang berhutang. Ini mau nyolatin, dia punya hutang, punya Rasul. Siapa yang mau nanggung hutangnya? Nggak ada yang ngacung. Kata Rasul, sholatkan sama kamu. Rasul pulang. Tidak menyolatkan sahabatnya yang punya hutang dan tidak ada yang menanggung hutang. Ya nanti kita ibu, udahlah. Ibu ngubur, serahin aja ke saya, biar cepat. Kuburin. Sunahnya seperti apa? Nah, sunah menguburkan itu adalah dari apa? Kaki kubur. Dari apa? Kaki kuburan. Kemudian ke sana kiblatnya ya. Yang menguburkan hanya laki-laki, perempuan tidak boleh. Perempuan tidak boleh apa? Dan yang menguburkan tidak boleh malamnya mendatangi istrinya. Jadi ketika menguburkan, dosennya siapa tadi yang malam tidak aham-aham? Ya cuma 2 orang yang turun, karena yang lain ternyata aham. Coba Pak, depan. Tapi nggak kali. Kan melihat ke sana tuh. Oh. Kiblat kan ke sana. Ya kan, berarti Bapak di sini. Ke sini. Sunahnya mengubur itu dari kaki kuburan. Berarti di kaki, ya kan? Jadi dari kaki. Coba Pak bantu 2 orang, Pak. Di sana, Pak. Di sana, Bapak di sana aja. Nah, gitu. Satu lagi, Pak. Bapak nanti, Pak, di sana, Pak. Tunggu dia. Dan Pak di sana aja, Pak, sebelah sana. Bapak di dia. Bapak di itu. Akang ya. Nah, sunahnya itu apa? Di sini. Nah, sunah itu di sini. Kita yang nyanggapnya tong kieu. Ke sana, Pak, kakinya, Pak. Nah, gitu. Bukan gini, mun kieu mah, Pak. Gini. Ya, coba Pak di sini. Saya di sini. Nah. Turun ya. Bacanya apa? Bismillahi. Wa ala millati Rasulillah, itu aja. Iya. Nah, coba Pak dalam keadaan gini, ini pegang ya. Bapak gini, Pak. Nah, turun sini. Ini kemudian apa? Bapak nggak usah ikut-ikutan di kuburan. Oh, Bapak di atas ya. Nggak usah ikut-ikutan. Gini. Nah, kalau ini lahat, jadi si jenazah teh masuk ke lahat, Pak. Lek, nggak usah diganjal-ganjal. Langsung miring. Kecuali kepala. Nah, kan kepala. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana dengan membuka kafan? Yang ada itu sunah membuka tali saja. Ya. Apa kata Rasul? Hadapkan mayat ke tanah. Jadi kalau gini kan, gini Pak tadi, kan gini. Hadapkan mayat ke, bukan dibuka wajahnya ke tanah, kan? Jadi yang buka itu cuma apa? Udah aja. Jadi tidak ada apa? Ini loh, ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana dengan adzan? Nah, adzan. Adzan itu hanya pendapat. Tapi bukan pendapat dari sahabat. Bukan pendapat dari tabi'in juga. Pendapat ulama kemudian. Jadi apa? Tidak ada dalil sharih yang harus apa? Mengadamkan jenazah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada.
Ya, kalaupun ada perintah adzan kan itu apa? Ikhtibar. Al-khobar. Khobar apa? Memanggil orang-orang untuk apa? Mengurus jenazah. Tapi setelah pendalilan tidak ditemukan dalil apa? Mengadzankan. Ya. Sudah? Waktu Pak Abi masuk adzan, memang gawe. Adzan, ke pami adzan asar. Ya. Lalu ini ternyata kebiasaan adzan. Saya ngurus jenazah di beberapa tempat. Terakhir di Sawangan, begitu saya turun, Pak, ada Pak Ustadz adanin dong. Aduh, ini nggak boleh berdebat. Bapak siapa? Saya anaknya. Nah, kalau Bapak adan, berarti anaknya aja lah adan. Anaknya, saya nggak adan. Nggak boleh berdebat. Pak adanin dong. Mana dalilnya, weh? Mak sok tunjukkan. Nggak usah Pak Ustadz, gue saya dikubur. Nggak usah berdebat ya. Gitu. Aduh maaf saya tidak adzan gitu aja. Anda aja adzan boleh, gitu aja lah. Nggak usah apa? Nggak usah banyak gitu. Dan di kuburan itu jangan banyak cerita. Sampai ada duduk dulu gini. Inna anzalna 7 kali. Inna anzalna. Sampai ke 7 kali. Oh, baca apa enggak ada. Ya. Cuman apa? Dikubur. Buka tali. Urub. Tinggalin dan berdoa. Gitu. Kecuali talqin. Kalau talqin memang berselisih pendapat berkaitan dengan talqin. Itu hadisnya juga hadis tentang Rasul ketika mentalqin Ibrahim putranya. Itu dijadikan oleh sebagian sahabat, sebagian ulama fikih mentalqin. Salah satunya dari mazhab Imam Syafi'i. Setelah beres dikubur ditalqin. Jika ditanya bla 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 gitulah gitu. Enggak usah. Tapi talqinnya teh sekarang mau ditambah segala gitu, enggak usah. Ya talqin yang penting-pentingnya saja ya. Aduh, terima kasih. Silakan ada yang bertanya bab kuburan. Tapi saya tidak berdebat ya, mangga saja kebiasaan ibu apa bapak. Yang penting mah selama itu menunjuk kepada dalil untuk dilakukan, lakukan. Mafi dalil, tidak ada dalil maka fatruk, tinggalkan. Gitu aja ya, gampang. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Biasanya yang sebelum jenazah disolatkan itu wajib tidak ditanyakan masalah hutang piutang gitu. Karena hadisnya itu banyak, ya bukan hadis ahad, tapi hadis yang ada korinah-korinahnya. Jadi seharusnya orang yang menyolatkan itu bertanya dulu tentang apa? Mewasiat hutangnya. Jadi itu selalu dilakukan wasiat hutang. Jadi wajib ya ditanyakan. Nah, ditanyakan siapa menanggungnya saya. Saya walaupun kemarin di depan Pak Miftah Farid ya, Pak, saya ini Ustaz Kepayun. Siapa yang hutangnya? Insya Allah kami Pak, adiknya ya sudah. Karena bapak ibunya meninggal, tinggal adiknya. Adiknya juga ternyata dia bukan orang apa? Bukan orang punya. Yeah. Siapa yang menanggung? Saya Pak yang menanggung hutangnya. Ya sudah, kita sholatkan. Jadi Pak penting menanyakan apa? Hutang kenapa? Kenapa penting? Bisi memang banyak kejadian yang dia tidak punya hutang, miskin dan tidak ada yang mengurusnya. Kalau baitul mal ya baitul mal itu di masjid tanggung dia sebagai gorimin gitu. Jangan sampai dia orang soleh punya hutang, masjid tidak peduli, orang-orang tidak peduli, masyarakat tidak peduli, maka dia apa katanya? Yumna'u ya. Dia tertahan amamal jannah. Dia tertahan di pintu surga, nggak bisa masuk karena hutangnya yang belum dibayar. Kasihan. Gitu, jadi harus pasti. Next. Ustaz itu yang menanyakan itu setiap yang mau mensolatkan atau kan yang mau ngimamin. Kalau yang nyusul seperti saya datang ternyata setelah disolatkan saya mau nyolatkan itu sama. Enggak, itu hanya yang pertama aja. Pertama aja. Ya. Oh. Ya tidak setiap yang apa? Tiap menyolatkan. Nah itu pun bagi orang-orang yang disebut sebagai orang terhormat. Contohnya dia imam rawatib atau DKM atau ustadz di kampungnya. Gitu. Tapi yang datang-datang kemudian menyolatkan mah tidak. Ya tidak. Kecuali memang dia punya hutang kamu sama yang menyolatkan. Sia keburu maut. Dia punya hutangnya ke saya, kumaha ya gitu. Boleh.
Boleh itu mah. Kemudian disolatkan itu di masjid atau di rumah? Boleh di masjid? Sebaiknya? No. Dari semua sahabat Rasul itu disolatkan di samping masjid di luar. Kecuali satu orang saja, itu Suhail al-Bayado. Sahabat Rasul yang bernama Suhail. Satu-satunya sahabat kata Aisyah yang disolatkan di dalam masjid. Jadi kalau rumah kita cukup, sholatnya di rumah. Sudah sempurna. Bukan berarti di masjid apa? Bahasanya boleh saja. Istri saya ketika disolatkan di masjid, karena rumah saya nggak cukup. Karena yang menyolatkannya masjid saya itu atas, bawah, sama di jalan yang nyolat penuh. Dan istri saya bukan orang terkenal, tapi luar biasa lah apa kebaikannya. Banyak silaturahim jadi sampai camat, lurah itu dari pada datang semua. Sampai orang itu berbaris sampai 100 meter. Orang baris cuma ingin melihat wajah istri saya aja. 3 orang. Ya Allah. Itu 3 orang. Dikasih cuma itu karena meninggalnya ya luar biasa lah ya, dengan kesabarannya gitu ya, aktivitasnya. Itu meninggal itu dalam keadaan gini, Bu. Lagi senyum gini. Lah? Karena itu sebelum dimandikan. Jadi sebelum dimandikannya wajahnya apa? Dalam keadaan sedang apa? Senyum. Dan matanya nggak bisa ditutup. Coba ibu lihat orang-orang yang meninggal di Palestina, yang itu matanya nggak bisa ditutup. Matanya apa? Kalau bapak mati syahid itu miliknya. Karena apa? 70 bidadari. Ya, gitu. Tapi banyak dosanya, celana. Kan datang malaikat itu malaikat apa? Yang mengerikan. Begitu ya? Satu lagi. Iya. Saya ini pengalaman pribadi saya ini. Siap. Seperti yang saya sebutkan kan lebih baik di rumah ya. Nah ini kebetulan tetangga saya karena kan saya punya rumahnya 2, Ustaz. Wih. Kebetulan tetangga saya itu majikannya orang Kristen, pembantunya ternyata Muslim. Setelah meninggal sama saya minta bantuan. Karena pasti sholatkan. Kalau itu saya karena darurat ke masjid jauh. Nah akhirnya saya sholatin di rumah majikannya. Nah pas saya sholat udah beres assalamualaikum, ternyata di depannya salib gitu. Nah saya dapat keterangan bahwa sholat di atas simbol-simbol agama lain katanya tidak boleh. Apa itu pengalaman saya itu gimana, Ustaz? Tergantung. Jadi simbol-simbol itu selama bukan rumah ibadah, bahkan rumah ibadah pun dalam konteks kekhususannya, keumumannya itu tidak ada larangan. Ya, bahwa sesungguhnya seluruh muka bumi ini adalah rumah Allah. Gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh seperti ziarah kepada tempat-tempat yang memang di sana orang-orangnya, tempatnya adalah tempat-tempat yang mensekutukan Allah, seperti mengunjungi kembali ke pura. Tidak boleh itu. Karena kita berkunjung kepada tempat di mana orang-orang mensekutukan Allah SWT. Ya, kumaha tuh udah cenah urang mah ziarah hungku cuman piknik hungkul. Ka Aljabar we piknik mah. Bari macet oge baik. Jadi nggak ada halangan sebenarnya. Apalagi dalam konteks-konteks duroh ya, darurat yang tadribu taisir, dimudahkan selama tempatnya ya tidak najis. Hari sholat makan sholatnya harus bersih kan, harus najis terbebas dari najis. Misalkan tidak ada anjing di rumah itu keliling gitu kan, itu harus dipastikan juga. Walaupun sudah adanya begitu kemudian sudah dikubur, ya sudahlah ya, tidak ada harus jadi deui begitu ya. Karena dalam konteks-konteks tertentu itu kita salah memahami. Contoh, ini kita masjid ada anjing ngalewat, nggak lewat balik ke dia anjing kurang anjing gitu. Karena memang anjing. Nah karpetnya tempat atau terasnya diulap
Anjing masuk ke masjid, balik ke deui. Dipel teh. Henteu. Kata Rasul tidak. Dipel teh kalau anjingna asup ke masjid, ngagelehe gogoleran. Goleh diuk sare. Kata Rasul siram. Gitu. Tapi ketika ada anjing masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Rasul masuk anjing, balik ke deui. Kata Rasul teh diam itu di banjur. Tapi ketika si anjing teh masuk, ngagoler. Nah disiram. Bisi ngacai anjingnya. Dan ngacai teh Bu. Ibu, Bapak ngacai, celak. Najis tidak? Celaka dia? Tergantung. Kalau ibu bapak habis wudhu, ketiduran sambil duduk, ngacai karena baju. Kata Rasul itu cairan otak, maka tidak najis. Tapi kalau ngagoler, bobona ngagoler, ngecelak, dicuci. Yang kena najisnya aja, nggak usah sama baju-bajunya nih. Gimana? Karena sesungguhnya kalau tidur itu cairan apa? Perut, najis begitu. Ya. Jadi ya sudahlah, dari itu mah sudah berlalu. Tapi kedepannya mah, nah begitulah. Kita harus mencari tempat yang memang al-yakinu la yuzalu bisyak. Maka keyakinan itu tidak boleh hilang dengan keraguan. Maka pastikan apa? Kita tuh yakin dengan keadaan agar tidak ragu-ragu. Dan itu kaidah fikih. Bapak Ibu, tadi wudu tadi wudu zuhur. Nanti sholat asar, wudu lagi tidak? Apa yang menyebabkan ibu wudu nanti asar? Saya tanya dulu. Yakin batal? Belum kan? Jadi kalau tidak batal, wudu lagi? No. Why? Kenapa harus wudu lagi? Padahal ibu belum apa? Belum batal. Hilang. Ya, kata Rasul ini hadis yang sahih. La yansarif hatta, janganlah kamu berpaling, berwudu lagi maksudnya. Hatta tasma sautan, sampai engkau mendengar bunyi. Au yajidrihan, atau mencium bau. Jadi kalau ibu tadi sampai asar sesuara bau oke, berarti itu batal. Kecuali ibu sendirian di rumah, di kamar gitu kan, batal henteu suara, tapi dia asa bau urang dia mah batal gitu ya. Next, the other question, one question. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah mengalami mau mensolatkan, ternyata posisinya ada yang salah. Ya. Kita itu waktu itu ada perdebatan lah dengan pengurus masjidnya. Itu bagi kami yang mensolatkannya gimana, dan apakah harus diulang atau ya sudah gitu, apa yang sudah dipercayakan pada imamnya aja gitu. Kelirunya gimana? Posisi kepalanya jadi di selatan gitu. Oh, kepalanya di sini. Iya betul. Kakinya di sana. Imamnya di mana? Imamnya di sini, di kepala yang pindah. Iya. Kalau dia digeser dipindah nih. Ya harusnya gini kan, ke sana kan? Iya betul. Kiblat. Nah, balikkan sini kan? Nah, gitu. Tapi entong kayaknya. Imamnya di mana? Di dia. Oh, imam datang di sini. Ya, posisinya aja kepalanya jadi salah. Ya. Gimana? Alasannya karena sunahnya laki-laki kepalanya ke selatan. Alasan pengurus masjidnya. Oh, alasan pengurus masjid. Itu pengurusnya perlu diurus itu. Ya. Bahwa makmum itu ya fi dhimatil imam. Imam makmum itu ditanggung imam. Kalaupun salah, udah kita salah. Karep ya. Imamnya yang menanggung. Makanya kalau sholat berjamaah kalau imamnya bacaannya salah,
menanggung semua yang ada di belakang. Gimana? Ya, ya udah sholat aja, ikut aja. Dan itu sholat jenazah itu ada doa, sholat aja, ya nggak apa-apa. Jadi milih imam teh penting. Saya punya satu lembaga namanya komunitas, bukan komunitas itu apa? Sekolah imam masjid. Jadi imam teh bisa kolakun. Siapa yang berhak jadi imam, gimana bacaannya, gitu. Bagaimana itu penting. Makanya imam tuh tidak asal jenggotan. Beda jenggotan imam. Nah kita mah melihat agama teh itu casing tuh. Casingna wis imam gitu kan. Peda geus ka haji 3 kali, haji ka payun, hatur nuhun. Padahal imam itu berat. Al-Fatihahnya salah ditanggung semua jemaah itu, ya. Tanggungan itu banyak sekali imam itu, ya. Dan itu tidak sembarangan, gitu kan. Makanya di luar negeri mah Pak gaji imam teh, waduh. Imam Mekah aja ya. Imam Masjid Nabawi itu gajinya 80 juta. Gajinya saja. Belum the other facility, you know, like car, rumah sakit, bensin di luar tuh. Gaji tok imaman saja itu di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan 124 juta. Di Indonesia sahawe jadi imam teh. Itu kan. Bahkan ada imam gajinya saja 1 juta. 1,5 juta imam di Bandung gajinya teh. Sabar, jujur, atau ngah-ngah. Jadi imam nanggung makmum. Ya, biarkanlah ditanggung ku imam. Jadi tetap posisi itu apa? Sebelah kanan itu apa? Menuju apa? Kiblat. Nah gimana sih ini teh? Jenazah suami istrinya, si jenazahnya bukan ke pinggir, tapi ke sana. Suaminya, istrinya. Kalau ada anaknya, bapaknya, anak laki-laki, ibunya. Kalau anak perempuan, bapaknya, ibunya, anak perempuannya. Nah, ini dua-duanya laki-laki, adik kakak. Mana yang duluan, kakaknya atau adiknya? Kalau adik kakak nih, kakaknya dulu atau adiknya? Tergantung. Siapa man aksaruhum Qur'anan? Tanya dulu di antara mereka siapa yang paling banyak baca hafalannya. Maka dia di depan. Gitu. Yang hafalannya setik gitu. Hafalannya setik pisan, simpen itu gitu. Cekapnya anu naruh si Dewi atas, di atas. Ada satu lagi. Bapak ini mau nanya, ada pengalaman. Jadi punya tetangga yang beda agama. Si ibu itu punya anak. Nah anaknya ikut ke agama suaminya, masuk Kristen. Ibunya tetap Islam. Nah si ibunya sakit, karena sakit jadi dia tinggal di rumah anaknya. Kebetulan rumah anaknya itu dalam satu komplek di rumah. Nah suatu saat si ibunya sakit dan meminta ke anaknya ingin dibacakan surat Yasin, ingin ngaji. Tapi karena anaknya udah masuk Kristen, otomatis dia nggak mau, dan di sekeliling rumahnya banyak salib tuh Pak ya. Kebetulan anaknya itu meminta tolong saya untuk membacakan surat Yasin itu. Terus dibacakan, setelah dibacakan itu ya saya pamit karena mau ke pasar. Setelah pulang dari pasar, dengar kabar meninggal ibunya itu. Dan pas mau ke rumahnya ternyata udah berangkat ke Jogja karena orang Jogja, sudah dibawa gitu sih mayatnya. Setelah anaknya pulang, ya dia mengucapkan terima kasih dan dia bilang bahwa ibunya setelah dibacakan surat Yasin itu bertanya siapa yang tadi menolong membacakan. Saya bertanya, itu bagi saya gitu, itu betul nggak gitu? Sedangkan itu kan di rumahnya ya banyak salib gitu. Terus dia juga orang Kristen tapi ibunya
agamanya Islam dan mungkin sebelum meninggal beliau pengen mendengarkan ayat-ayat Quran lah. Ya, selama itu bukan kuburan. Selama bukan kuburan. Kata Rasulullah, taj'alu ya buyutakum maqabir. Jangan jadikanlah kuburan rumah-rumah kalian seperti kuburan. La taqraf fil Quran, tidak dibacakan Quran. Hadisnya nih. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran. Itu dalil tidak boleh baca Quran di kuburan. Ya. Selama itu bukan kuburan, maka tidak mengapa. Karena Rasul pernah datang kepada seorang Yahudi ke rumahnya dan mentalkin agar masuk Islam. Hei, masuk Islam ya, asyhadu alla ilaha illallah. Itu nggak apa-apa. Bagus, bisa jadi apa? Bisa jadi, mudah-mudahan jadi hidayah lah ya. Kalaupun di sana ada patung-patung, ya mungkin patungnya kan lagi gini ya, itu gini. Nutup telinga misalkan, itu wallahu alam ya. Tapi nggak apa-apa ya. Apalagi jadi kebaikan ya. Selama bukan kuburan. Ya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya cukupkan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, istiqomah kepada kita untuk bisa terus mencari ilmu, memperdalam ilmu agar bisa menjadikan bekal buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di luar kajian karena masih ada kajian fikihnya. Nah, itu yang tadi itu ada kajian fikihnya 285 halaman. Detail sekali, berbagai hal yang berkaitan dengan itu dibahas sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Terima kasih atas kebersamaannya. Ya, ditutup dengan pantun jauh-jauh ke Molong Asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.